Salve, salam sehat dan selamat pagi. Saya Maria Yeni Nona, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada SMA swasta Karanu White Kabubak. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dari LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya memiliki proyek P5 dengan tema kewirausahaan, secara khusus mengolah labu kuning menjadi kue lumpur yang enak dan menarik serta dapat memberikan penghasilan tambahan yang cukup baik. Mari kita simak bersama proses pengolahan, penyajian, pemasaran, serta kesan dan pesan dari para penikmat kue lumpur labu kuning. Siap. Beri salam. Selamat Bu. Salam. Salam. Silakan duduk anak-anak. Iya Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Ya, baik. Puji Tuhan ya, ternyata semua sehat-sehat. Oke, baik. Ibu absen dulu hari ini. Ketua kelas mana? Saya Bu. Ya, siapa yang tidak hadir? Yang tidak ada 2 orang ini. 2 orang. Siapa dia? Ini Valentino Vidi dengan Andra Jam. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Baik. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman sudah mulai mengajar kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam kerajaan surga, terima kasih atas kenyataanmu dari pagi kepada siang hari ini. Siang hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami, yaitu belajar agama. Kiranya bertumbuh sertai kami agar kami bisa belajar dengan baik. Ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus dan pengetahuan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita belajar tentang P5. Ya, dari kurikulum Merdeka ini ada secara khusus itu bicara tentang P5. Siapa yang tahu P5 itu apa P5? Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, tepuk tangan. Itu. Maka hari ini kita bahas tentang tema kita, yaitu tentang kewirausahaan. Baik, jadi kewirausahaan yang kita ambil hari ini yaitu tema tentang pembuatan kue lumpur dari labu kuning. Siapa yang tidak tahu itu labu kuning? Semua kita tahu labu kuning, toh? Labu itu biasanya kita guna untuk apa? Maksud saya Iya, mata saya ini bukan hanya sayur saja, tetapi ada buat kue, sehingga kita tidak bosan hanya sayur tiap hari buat kue. Kue yaitu kue lumpur dari labu kuning. Nah, maka tujuannya adalah yang pertama kita lihat tujuan keterampilan. Keterampilan apa yang kita harus buat? Kita punya keterampilan dalam membuat kue lumpur dari labu kuning yang gurih dan enak. Terus yang kedua, tujuan yang kedua adalah tujuan karakter. Karakternya apa? Karakter di sini kita dapat bekerja sama. Kita bekerja sama dengan teman sekelompok kita. Maka di situ dinamanya dimensi gotong royong. Karena kita ada bekerja sama. Terus yang kedua adalah kita dapat melakukan kreativitas kita. Kreativitas atau kata lain adalah inovasi dalam pembuatan kue lumpur dari labu kuning itu sebagai produk lokal. Jadi itu kreatif kita. Terus yang berikutnya adalah alat dan bahan. Alatnya apa saja? Yang pertama kita lihat dulu alat. Alatnya apa saja? Kompor. Kita siap kompor. Terus yang kedua, baskom. Terus piring. Apa lagi? Cetakan kue lumpur. Apa lagi? Randang. Apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Terus ini alat-alat yang kita siap. Siapa yang punya alat ini di rumah? Yang punya alat yang disebut tadi yang di rumah ada, angkat tangan yang punya. Bisa. Wah, ya luar biasa.
Ya, punya semua ya. Terus, yang punya labu tuh, saya bertanya, yang punya labu di rumah angkat tangan? Ada. Kita semua pasti punya labu kan, punya kebun toh? Iya. Nah, pasti kita punya labu. Nah, labu itu bukan hanya kita hanya pakai sayur saja, tapi sekarang kita belajar buat kue. Terus, ada lagi apa? Garam. Kita harus ada garam. Ada apa lagi? Gula pasir. Harus ada gula pasir, itu bahannya ya. Jadi bahannya itu garam, gula halus, gula pasir. Apa lagi? Kelapa. Kita lihat ya, ada kelapa supaya lebih enak lagi. Terus apa lagi? Telur. Apa lagi? Susu yang manis. Ya, apa lagi? Vanila. Terus Setengah garam dan terakhir adalah air bersih. Kita sebut air bersih itu dalam pembuatan Kue lumpur tadi. Terus yang berikutnya, langkah-langkah pembuatan yang kita harus buat. Yang pertama kita harus apa? Mixer. Itu kita campur dulu, mixer dulu. Setelah itu kita buat apa lagi? Kuning, tepung, vanili, susu, aduk sampai rata, lalu masukkan air santan sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Iya, itu langkah kedua. Nanti kita buat langkah kedua ini seperti itu. Langkah ketiga apa? Terus langkah keempat. Dan langkah yang terakhir. Setelah itu kita jual. Ya kan? Kita sekemas semua pasti kita jual. Ini cara pembuatannya. Nanti kita akan prakteknya adalah pada hari Sabtu nanti ya. Nanti hari ini kita belajar dulu cara membuatnya apa saja, bahan-bahannya apa saja kita harus siap, dan hari Sabtu kita praktek buat itu kue lumpur. Terus kita tahu apa itu kue lumpur. Kita tahu kue lumpur itu apa. Kue lumpur itu adalah makanan ringan atau dengan bahan utamanya adalah kuning, atau bisa saja orang pakai kentang atau pakai santan, tepung terigu dan gula. Supaya manis ya tambah gula. Ini pengertian dari kue lumpur. Terus yang kedua yaitu sejarahnya kue lumpur itu, dari mana kue lumpur itu ada. Kita harus tahu tuh sejarahnya. Sejarah kue lumpur itu terinspirasi dari kue lapasnya orang Portugis ya. Jadi yang itu namanya adalah pastel de nata, atau kue tersebut biasa terbuat dari pastel yang merupakan campuran susu dan kuning telur. Jadi waktu mereka menjajah di kita, negara kita Indonesia, waktu itu mereka tidak lagi menggunakan itu, tapi mereka lihat bahan yang ada di daerah itu. Ya, sehingga mereka buat itu kue lumpur. Terus yang berikutnya yaitu manfaatnya dari kue lumpur itu apa saja manfaatnya? Yang pertama untuk kesehatan, itu manfaatnya. Jadi kita makan itu kue itu ada manfaatnya, yaitu kesehatan mata. Terus yang berikut adalah meningkat imun tubuh. Terus yang berikut adalah menjaga kesehatan otak. Itu dari manfaat kue lumpur. Dengan karya inovasi seperti ini sehingga membuat kue labu ini yang berinovasi dan daya tarik masyarakat terhadap labu tersebut. Dan di samping saya, bersama saya di sini ada mama kepala sekolah, teman 2 orang yang sebagai fasilitator dalam kegiatan K5, dan waktu kegiatan K5 pada hari ini. Ya, baik, terima kasih.
pelaksanaan kelima ini memang diharuskan sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan di situ anak-anak dilatih untuk bekerja sama, ketekunannya dilihat, kebersihannya dilihat, keterampilannya, dan ini bermaksud supaya hasil-hasil yang mereka telah peroleh, hasil-hasil pelatihan yang mereka peroleh itu mereka nanti gunakan untuk di masyarakat. Hari ini kegiatan ini memilih labu kuning. Labu kuning banyak sekali, itu merupakan penghasil lokal di sini. Oleh karena itu dipilih labu kuning karena mudah didapat, sangat bergizi. Karena kalau kita lihat itu orang sakit gula apa itu makan, dia dianjurkan untuk makan labu kuning. Supaya jangan bosan, maka dicarilah cara-cara untuk menarik minat orang membeli dan makan, ya. Dan dia mengandung gizi juga. Nah ini memang dilaksanakan, ya. Memang mereka dipersiapkan untuk masa depan mereka. Oleh karena itu Ibu Maria Yeni, ya, kerjakan ini baik-baik dengan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan RPP yang dibuat untuk ini, sehingga betul-betul nanti DM-nya itu anak-anak dari segi ekonomi itu mereka lihat, kemudian nanti mereka harus diberi kesempatan untuk mempresentasikan apa yang mereka buat, ya. Bukan saja satu anak, tetapi beberapa anak yang ikut itu, sehingga bukan satu anak yang menguasai, tapi semua anak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan itu. Jadi selamat bekerja kepada Ibu Maria Yeni, berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mama, Ibu, Mama Kepala Sekolah, Mama Ina sudah bersama dengan saya dalam proses kegiatan kelima ini. Salam. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 1, kami akan mempraktekkan cara membuat kue lumpur dari labu kuning. Kami akan menjelaskan alat-alatnya. Konfor, tanda, mixer, cetakan labu kuning, saringan kelapa, panci, timbangan, baskom, dan pisau. Sekian alat-alatnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kue lumpur dari labu kuning yaitu ada labu kuning, ada santan kelapa, ada mentega, ada telur, ada daun pandan, ada garam, gula, susu Indomilk, vanili, dan teri. Kita ramaskan santan. Setelah itu kita tuangkan ke dalam dandang. Masukkan dan pandan ke dalam santan. Masukkan labu lilin ke dalam dandang. Lalu masukkan garam secukupnya ke dalam santan tersebut. Sebelum santannya ini mendidih, agar santannya tidak pecah, maka diaduk secara terus-menerus. Setelah santannya mendidih, tuangkan santannya ke dalam baskom agar santannya dingin.
pertama ada Heika, ada telur ayam, ada gula, setelah itu masukkan adonan ini ke dalam cetakan kue lumpur. Hari ini yang mana ada harga 3.000 dengan 2.000. Harga terjangkau dan bersahabat itu. Ini bagus sekali, ini bagus ini. Hanya asal jangan terlalu halus lagi. Yang dulu ini manis. Sama dengan muka manis. Ini ibu mau beli dengan harga 10 buah lagi. Jadi yang harga 2.000. Tapi bisa orang sana dibikinnya mewah. Hebat ini lihat warnanya cantik ini. Halo anak-anak. Ini ada kue lumpur dari Labu Kuning. Wah, Harga berapa? 1.000. 2.000. Iya. Ibu beli harga 10.000 ya? Iya. Selamat siang Ibu, kami akan menjelaskan hasil pendapatan dan pengeluaran kami. Saya mempersilakan teman saya untuk menjelaskan. Pertama-tama inilah hasil dari kerja kami yaitu kue Labu Kuning. Ini modal yang kami butuhkan pertama-tama yaitu 46.000 dan kami membuat 84 kue dan puji syukur laku semua dan keuntungan yang kami peroleh yaitu 44.000. Sekian dari kami, hanya yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah laksanakan proses pembelajaran kita yang hari ini tentang T5 dalam temanya kita yaitu kewirausahaan tentang pembuatan kue lumpur dari Labu Kuning. Jadi waktunya sekarang kita refleksi ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke baik, Ibu bagi kertas refleksinya. Silakan kerja. Ibu kasih waktu 5 menit ya dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silakan Bu. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah selesaikan proses pembelajaran kita hari ini tentang T5. Jadi Ibu harap ke depan kita laksanakan seperti ini, lebih aktif lagi karena dengan P5 ini kita menambah keterampilan kita ya. Jadi bukan hanya kita belajar di sekolah saja, tetapi kita di rumah juga kita berkewirausahaan. Kita belajar menjadi orang yang punya keterampilan, punya skill dalam kewirausahaan. Oke, oleh karena itu Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita. Teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan kita berarti di mana kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami kembali ke Tuhan, bersyukur dan terima kasih atas kebijakan ini dan mengenai kegiatan kami. Sekarang kami mempunyai Tuhan, maka untuk dari kami agar sampai ke bukan masing-masing di KRS Islam. Hanya boleh Tuhan yang kami saksikan dalam supaya itu dan hidup kami. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ibu sudah memimpin kita dalam doa. Semoga apa yang kita kerja hari ini boleh bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya. Bu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Siap. Beri salam. Terima